Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Sukmaana, NIM 1708056046, berasal dari PM6B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi interpolasi. Interpolasi ialah proses pencarian dan penghitungan pada suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik itu mungkin merupakan hasil eksperimen pada sebuah percobaan atau didapat dari suatu fungsi yang diketahui. Macam-macam interpolasi. Interpolasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama interpolasi linier, yang kedua interpolasi kuadrat, yang ketiga interpolasi Newton, dan yang keempat interpolasi Lagrange. Yang pertama interpolasi linier. Interpolasi linier adalah cara mendapatkan nilai di antara dua data yang berdasarkan persamaan linier. Interpolasi linier merupakan metode untuk penentuan suatu nilai fungsi persamaan linier berdasarkan hukum kesebandingan. Interpolasi linier biasa juga disebut persamaan garis lurus. Mengapa? Karena merupakan hasil persamaan linier dengan bentuk kurva pada grafik pembentuk garis lurus. Sehingga, interpolasi jenis linier ini didasarkan menurut teori perbandingan, seperti pada gambar grafik tersebut. Untuk mencari nilai interpolasi linier bisa menggunakan rumus garis lurus, yaitu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Atau juga bisa Y sama dengan Y1 plus X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Atau X sama dengan X1 ditambah Y min Y1 per Y2 min Y1 dikali X2 min X1. Selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui pada sebuah garis lurus yang melewati koordinat titik A 4,5 dan koordinat titik B 10,8. Pada suatu sistem koordinat X dan Y, garis AB berpotongan dengan garis vertikal dengan bersamaan X sama dengan 5 di titik C. Tentukanlah koordinat titik C. Penyelesaian. X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan 10, Y2 sama dengan 8, dan diketahui X sama dengan 5. Jika digambar, grafiknya akan seperti itu. Untuk mencari koordinat titik C, kita harus mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Dengan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Dengan Y1 sama dengan 5 ditambah 5 min 4 per 10 min 4 dikali 8 min 5 sama dengan 5 ditambah 1 per 6 dikali 3. Hasilnya yaitu 11 per 2 atau sama dengan 5,5. Jadi, Y sama dengan 5,5. Jadi, koordinat titik C yaitu 5,5,5 dengan nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 5,5. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat digunakan untuk mencari titik-titik antara dari 3 buah titik dengan P1 yaitu X1, Y1, P2 X2, Y2, P3 X3, Y3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat seperti pada grafik yang ada di atas tersebut. Titik P1 dengan koordinat X1, Y1 dan titik P2 dengan koordinat X2, Y2 dan titik P3
dengan koordinat X3, Y3. Jika dihubungkan akan membentuk garis. Garis tersebut melewati titik Q dengan koordinat XY. Garis P dan garis Q itu memotong atau saling berpotongan. Untuk mencari titik koordinat titik Q, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan Y1 dikali X min X2 kali X min X1 per X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 per X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali X min X3 dikali X min X2 per X3 min X1 dikali X3 min X2. Atau juga bisa F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1 dengan X sama dengan X0 atau sama dengan dan X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Atau juga bisa B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 per X1 min X0. Dan cara mencari B2-nya dengan cara Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 per X1 min X0 dibagi X2 min X0. Contoh soal interpolasi kuadratik. Diketahui titik A 2,6, titik B 4,3, dan titik C 8,5. Titik-titik tersebut jika dihubungkan akan membentuk garis, dan garis tersebut berpotongan dengan garis vertikal dengan X sama dengan 5. Tentukan koordinat titik garis vertikal tersebut. Penyelesaian. Diketahui X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 6, X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 3, X3 sama dengan 8, Y3 sama dengan 5, dan X sama dengan 5. Di sini kita akan mencari nilai koordinat titik garis vertikal dengan X sama dengan 5. Kita akan mencari nilai Y-nya dengan rumus Y sama dengan Y1 dikali X min X2 dikali X min X3 per X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 per X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali X min X1 dikali X min X2 per X3 min X1 dikali X3 min X2. Kita masukkan nilai-nilainya yang seperti yang sudah diketahui. Setelah dihitung hasilnya yaitu 5/2 atau sama dengan 2,5. Jadi koordinat garis vertikal yaitu 5,2,5 dengan nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 2,5. Selanjutnya yaitu interpolasi Newton. Interpolasi Newton. Jika diketahui N titik dengan X2, dengan X1, Y1, X2, Y2, dan selanjutnya sampai Xn, Yn dengan Y1 sama dengan Fx1, Fxi dengan I sama dengan 1,2 hingga N
ditanya fnx sama dengan A0 plus A1x ditambah A2 kali x kuadrat ditambah sampai hingga sampai an x pangkat n yang melewati n titik tersebut. Untuk mencari nilai interpolasi Newton bisa menggunakan rumus F kurung siku xi, xj sama dengan F xi min fxj per xi min xj. Itu merupakan orde pertama. Dan orde kedua atau derajat pangkat 2 itu bisa menggunakan fxi, fxj, f. Maaf, saya ulangi. Untuk mencari nilai interpolasi Newton, kita bisa menggunakan rumus fxi, fxj sama dengan fxi dikurangi fxj per xi min xj. Karena interpolasi Newton merupakan nilai yang mempunyai kuadrat 2 atau order 2. Jadi minimal harus mempunyai pangkat 2 atau berderajat 2. Dan untuk mencari nilai yang berderajat lebih dari 2 seperti 3, 4, dan seterusnya bisa menggunakan rumus F kurung siku xn ditambah xn min 1 F kurung siku xn, xn min 1 sampai dengan x0 sama dengan fxn, xn min 1 sampai x1 dikurangi F kurung siku xn min 1, xn2 sampai dengan 0 per xn min 0. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Contoh soal, diketahui fx sama dengan ln x dengan fx0 sama dengan 0, fx1 sama dengan 1,38629,4, fx2 sama dengan 1,791759 dan fx3 sama dengan 1,609438. Dan x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 6, dan x3 sama dengan 5. Ditanya, perkirakan ln 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Karena yang disuruh menggunakan orde ketiga, jadi kita mencarinya terlebih dahulu dari orde yang pertama. Order yang pertama yaitu F kurung siku x1, x0. Kita akan mencari nilai dari x1, x0. Yaitu sama dengan fx1 dikurangi fx0 per x1 min x0 sama dengan 1,38629,4 dikurangi 0 per 4 min 1 sama dengan 0,462. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai x2, x1 dengan rumus F kurung siku x2, x1 sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1 sama dengan 1,791759 dikurangi 1,38629,4 per 6 min 4 sama dengan 0,203. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari x3, x2
dengan rumus f kurung siku x3, x2 sama dengan fx3 min fx2 per x3 min x2 sama dengan 1,609438 dikurangi 1,791759 per 5 dikurangi 6 sama dengan 0,182. Selanjutnya kita akan mencari yang order yang ketiga, yaitu kita akan mencari nilai x2 sampai x0 dengan rumus f kurung siku x2, x1, x0 sama dengan fx2, fx1 dikurangi fx1, fx0, yaitu sama dengan 0,203 dikurangi 0,462 per 6 min 1 sama dengan min 0,052. Dan kita akan mencari nilai dari x3, x2, x3 dengan rumus f kurung siku x3, x2, x1, yaitu kita mengurangkan nilai dari f x3, fx2 dikurangi fx2 kurangi fx1, fx1 sama dengan 0,182 dikurangi 0,203 per 5 min 4 sama dengan min 0,020. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai x3, x2, x1, x0 atau order yang keempat, yaitu kita akan mengurangkan nilai dari f kurung siku x3, x2, x1 dikurangi dengan fx2, x1, x2, 0. Atau kita untuk mencari nilai dari order yang keempat, kita mengurangkan dari nilai order yang ketiga, seperti itu. Yaitu masukkan nilainya sama dengan min 0,020 dikurangi min 0,52 per 5 min 1 sama dengan 0,008. Dan nilai dari f order ketiga dengan len 2 sama dengan 0,629. Selanjutnya yang terakhir adalah interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange yaitu interpolasi polinomial Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Terdapat beberapa rumus. Yang pertama, interpolasi polinomial Lagrange order yang pertama dapat dihitung dengan menggunakan rumus f1x sama dengan kurung siku x0 min x1 per x0 min x1 ditambah x min x0 per x0 min x1 dikali fx0 ditambah x min 0 per x1 min x0 dikali fx1 atau f1x sama dengan x min x1 per x0 min x1 dikali fx0 ditambah x min x0 per x1 min x0 dikali fx1. Selanjutnya, interpolasi polinomial Lagrange order yang kedua dapat dicari menggunakan rumus f2x sama dengan x min x1 per x0 min x1 dikali x min x2 per x0 min x2 dikali fx0 ditambah x min x0 per x1 min x0 dikali x min x2 per x1 min x2 dikali fx1 ditambah x min x0
per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1 kali Fx2, atau interpolasi polinomial Lagrange order kedua dicari dengan menggunakan penjumlahan dari polinomial order yang pertama. Selanjutnya, interpolasi polinomial Lagrange order yang ketiga dapat dicari dengan menggunakan rumus penjumlahan dari order yang kedua, seperti yang terdapat pada layar. Contoh soal, diketahui X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, dengan Fx0 sama dengan 0, Fx1 sama dengan 1,386294, dan Fx2 sama dengan 1,791760. Ditanya dengan interpolasi Lagrange order yang pertama untuk mendapatkan nilai ln 2. Karena yang disuruh menggunakan order yang pertama, kita hanya mencari order yang pertama saja. Dengan rumus X min X1 per X0 min X1 dikali Fx0 ditambah X min 0 per X1 min X0 dikali Fx1. Untuk X min X sama dengan 2, yaitu F12 sama dengan 2 min 4 per 1 min 4 dikali 0 ditambah 2 min 1 per 4 min 1 dikali 1,386294. Hasilnya yaitu 0,4620981133. Jadi itulah merupakan macam-macam dari interpolasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.